Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Inilah suara dari Tatang Surya dari dewatrading.net. Hari ini kita akan belajar tentang setting komputer yang digunakan untuk trading. Nah, kadang-kadang setting komputer ini kita abaikan. Kadang-kadang kita abaikan sehingga akhirnya timbul beberapa masalah. Misalnya komputernya crash, lemot, kemudian tidak bisa update, yang akhirnya berujung sampai dengan mengganti atau beli baru lagi komputernya, yang padahal belum tentu perlu. Nah, terus bagaimana setting atau menampilkan display lebih dari satu pada sebuah laptop, pada sebuah notebook. Jadi kalau trading itu displaynya jangan satu, minimal 3. Nah, bagaimana cara menambah display tersebut dalam sebuah laptop? Oke, nah untuk memulai ini, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memberikan pendahuluan tentang option. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, belakangan beberapa hari yang lalu ada berita bahwa di Jakarta ini akan segera diberlakukan PSBB total atau ketat. Jadi PSBB ini bisa jadi mirip seperti PSBB yang sebelumnya, tetapi mungkin lebih ketat karena kasus COVID di Indonesia ini naik ya, terutama yang di Jakarta. Jadi kasusnya cukup mengerikan karena naiknya cepat sekali, di mana hari ini saja tercatat penambahan COVID di Indonesia itu lebih dari 3.800, di mana DKI Jakarta lagi-lagi menduduki ranking pertama dalam hal penambahan positif COVID-nya. Nah, di sini ditulis, jangan harap PSBB ketat ini selesai setelah 2 minggu. Jadi kalau tidak selesai dalam waktu 2 minggu, apakah 1 bulan? Apakah 2 bulan? Nah, dengar-dengar PSBB yang baru ini, yang nanti akan diberlakukan mulai hari Senin, itu kembali banyak usaha yang harus ditutup, ya, atau dikurangi. Jadi yang boleh buka itu hanya beberapa kantor saja, beberapa usaha, tidak semuanya. Nah, dengan demikian, akhirnya akan banyak orang yang dipaksa, dalam tanda kutip, harus bekerja lewat rumah atau bekerja dari rumah. Nah, tentu saja ada banyak kegiatan yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan dari rumah. Ya, karena kegiatan itu harus keluar atau bagaimana gitu kan. Nah, ini contohnya. Jadi ada banyak informasi atau artikel di mana rumah sakit khusus untuk COVID di Jakarta ini sudah hampir penuh. Jadi kalau ada yang sakit, kelihatannya cari rumah sakitnya, apalagi ruang ICU, itu lebih sulit daripada yang sebelumnya. Nah, tapi mudah-mudahan ini rumah sakitnya ada solusinya dalam waktu dekat, karena jumlah COVID ini cepat sekali ya naiknya. Dari perharinya 1.500, 2.000, tembus 3.000, bahkan baru-baru ini hampir tembus 4.000 kasus baru per harinya. Nah, kemudian kalau misalnya kita harus bekerja dari rumah, ya, bekerja dari rumah, itu apa yang kita bisa kerjakan? Ya, tentu saja online. Dan ingat, tinggal dalam rumah itu berbeda dengan kerja dari rumah. Kalau tinggal di rumah itu pastinya keluar uang, tapi kalau working from home, bekerja dari rumah adalah upaya mencari uang secara online dari rumah. Nah, terus Anda mendapatkan banyak penawaran, ya toh? Penawaran setiap hari aneka macam investasi, entah itu forex, saham, option, dan lain-lain.
ya terutama di masa COVID pandemik ini. Lalu kalau ditanya, saya pilih yang mana? Oke, bagaimana kalau misalnya kita pilih multi level? Nah, hati-hati, ada banyak guru, guru forex, guru option di luar sana yang menawarkan money game. Ya, dan yang saya tahu, semua money game itu akhirnya scam. Dananya tidak bisa ditarik, websitenya hilang, dan orang yang menawarkan itu, gurunya, entah guru option, entah guru forex, itu langkah 1000. Artinya menghindar, tidak mau tanggung jawab, ya sekalipun produk ini guru tersebut yang mengenalkannya. Contohnya adalah Venezuela ORG, ini juga sudah scam, dananya tidak bisa dicairkan ke bentuk rupiah. Kemudian OneCoin, saya nyaris ikut, kan ditawari oleh teman baik saya, nyaris ikut 100 jutaan, untungnya tidak ikut, dan teman saya yang sudah kejeblos tambah kejeblos lagi. Karena apa? Karena bulan Desember tahun lalu ditawari untuk masuk lagi, dapat koin, dan koinnya nanti bisa ditukar dengan mobil Honda Jazz. Dan ternyata mobilnya nggak kunjung datang, padahal dia udah injek lagi. Jadi dia habis uang makin banyak. Hati-hati, kalau injek lagi, mungkin tipu-tipu, ya, oke? Jadi OneCoin ini scam. Kemudian ada Mia, Mia Fintech. Ini juga scam, tiba-tiba akun nasabahnya menjadi 0, ya, hari Jumatnya ada berapa, Seninnya 0. Ini scam, ini forex ya. Hati-hati. Ini juga ditawarkan oleh beberapa guru forex. Jadi guru itu biasanya memanfaatkan murid-muridnya sebagai sapi perah atau sebagai jaringan, dan kemudian dia dapat bonus sponsor, bonus referral, dan lain-lain. Ya, kira-kira kalau multi level itu yang untung duluan siapa? Yang untung duluan pastinya yang punyanya, betul kan? Yang kedua yang untung duluan adalah upline atau leader atau yang ada di atas. Nah, member-member ini yang di bawah itu was-was. Kenapa? Takut kalau besok atau kapan mendadak websitenya hilang, tidak bisa login lagi. Kemudian juga ada Miwan. Miwan ini ditawarkan oleh guru option, ya, dan ternyata scam. Dengar-dengar kantornya ada di Sunter. Ini tentang pulsa token, jadi pulsa handphone dan token listrik di multi levelkan, ya, dan ternyata ini juga scam. Oke. Dan kemudian tahun lalu juga ini belum selesai urusannya, yaitu Forex GCG Asia. Ini promonya ketika itu besar-besaran di hotel bintang 4, ya bahkan ada acara makan durian sepuasnya di luar negeri. Jadi Anda dibayari tiket, pesawat, dan hotelnya untuk datang ke sana, ya, tapi Anda harus store dulu. Ya, jadi store dulu, dia bilang sih, ongkos transportnya gratis, ongkos hotelnya gratis, tetapi harus deposit dulu. Dan ternyata uang depositnya juga digondol maling. Nasib uang nasabahnya sampai dengan hari ini nggak jelas. Ya, ini adalah GCG Asia. Wah, ngeri sekali ya tentang forex. Pak, gimana kalau misalnya Bitcoin? Ya, nah kalau Bitcoin kemarin tentang Bitcoin saya sudah pernah eh, mengadakan seminar. Ya, ini adalah tempat mining punya saya. Ya, ini sudah saya stop, saya exit, saya keluar di saat yang tepat sehingga saya hanya dapat break even point atau saya hanya mengalami balik modal. Ya, dengan jeripayah sekian lama, alat-alat yang dibeli kemudian ternyata tidak untung. Ya, waktu itu seminar beberapa hari yang lalu saya sudah pernah menunjukkan bagaimana cara menghitungnya. Ya, bagaimana cara menghitungnya untuk investasi mining, dan dengan mesin yang paling baru pun, saya ulangi ya, dengan mesin yang paling baru saja yaitu tipe S19 Pro, itu dengan kondisi harga Bitcoin sekarang sangat sulit untuk untung. Ya, Anda boleh cek nanti di Tokopedia atau di marketplace yang lain, cari
main Unminer S19 Pro, harganya sekitar 72 juta. Kalau Anda tanya ke penjualnya, penjualnya pastinya bilang, wah ini untung, ini profit. Padahal untuk bisa untung, bisa profit dari mesin ini adalah sangat sulit ya dengan kondisi yang sekarang ini, apalagi tahun depan. Ya, jadi untuk mining Bitcoin sebaiknya hindari. Oke, bagaimana dengan trading Bitcoin? Ya, jadi ini mining alatnya saya tunjukkan mengenai trading Bitcoin ya. Jadi trading Bitcoin ini lewat broker ya. Nah, uangnya disimpan dalam wallet namanya. Ini adalah para broker atau para wallet yang semuanya akhirnya scam. UCTech lah, Kiracoin lah, BitConnect, semuanya scam. Artinya scam apa? Artinya adalah dana nasabahnya tidak bisa ditarik lagi. Ya, tuh lihat. Ini adalah contoh broker. Pak, eToro bagus nggak? Avatrade bagus nggak? Saya tidak katakan jelek, tapi kalau disuruh masuk, saya nggak mau. Ya, jadi kalau Anda tanya pada saya, Pak Tatang, gimana kalau misalnya eToro atau Avatrade? Saya tidak bilang jelek. Ya, saya tidak bilang ini jelek, tetapi kalau disuruh masuk, dibayari berapapun, gue nggak mau. Ya, karena saya punya sesuatu yang lain yang lebih bagus menurut saya. Nah, kemudian ini contohnya tuh lagi. Ya, semuanya bilang ini ratingnya, bintang 5 semua. Ya, ratingnya tinggi-tinggi. Yang memberikan ratingnya siapa? Nah, itu. Ya, apakah ratingnya rekayasa atau bagaimana? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, saya tidak mau pakai ini. Ya, oke. Ini wallet. Nah, katanya wallet itu ada yang lebih aman. Menggunakan hard wallet. Jadi menggunakan uh, security hardware. Ya, jadi lebih aman katanya. Nah, ini contoh walletnya. NiceHash saya juga pernah pakai di sini. Dan ini adalah apa pengumuman dari NiceHash. Suatu hari si NiceHash bilang bahwa websitenya kena hack. Ya, websitenya kena hack yang akibatnya banyak nasabah yang mengalami kerugian. Ya, dananya boro-boro diganti. Ya, ternyata saya tungguin, saya juga kena korban. Ditungguin kok nggak ganti-ganti, nggak dibalikin lagi dananya. Jadi anggap saja itu di sana buang sial. Terus ternyata dalam hal cryptocurrency ini banyak sekali wallet-wallet atau broker-broker yang juga kena hack dari tahun dulu-dulu, dari tahun 2011. Tuh lihat jumlahnya makin lama makin gede. Ya, ini adalah contoh-contoh di mana dalam tanda kutip broker-broker atau wallet-wallet cryptocurrency yang kena hack. Ya, Bitfinex tuh 72 juta dolar, 72 juta dolar. Ya, nanti di sini ada lagi CoinCheck tuh 534 juta dolar. Jadi hati-hati, akun Bitcoin ini ya Anda lihat nih, ini bukti-buktinya. Ya, banyak sudah contohnya yang kena hack. Oke, jadi Anda tadi lihat forex bagaimana cryptocurrency. Ya, begitulah. Ya, nah terus hati-hati untuk forex ini, ya. Jadi kalau untuk forex tolong hati-hati, jangan sampai Anda mengalami dengan demo sesat. Ya, demo sesat itu adalah akun demonya profit, tetapi ketika real trading dengan teknik yang sama, dengan robot yang sama, ya mengapa ketika demonya menang, tapi kalau real kok loss? Ya, ini namanya demo akun sesat. Dan saya tidak mau ya trading di broker yang akun demonya sesat. Ya, bagaimana dengan option? Ya, kalau option, saya berani garansi ketika paper account-nya menang, real account-nya pasti menang, 100%. Ya, bukan ngomong 99%. Jadi ada kepastian. Paper account adalah semacam akun demo. Ya, jadi uang bohongan yang digunakan untuk latihan. Jadi kalau paper account-nya option-nya menang, saya jamin real account-nya juga menang. Itulah bagusnya option. Makanya kalau latihan, tolong sungguh-sungguh, karena itu menentukan ketika real account-nya menang atau tidak. Kemudian robot. Nah, saya belum pernah lihat, belum pernah dengar robot yang bisa bertahan dalam waktu lama. Ya, lama itu misalnya bertahun-tahun. Ya,
robot itu tidak akan tahan selamanya. Entah itu 3 hari, 3 minggu, atau berapa bulan, itu akan mati juga robotnya. Nah, Anda jangan tergantung oleh robot, karena robotnya pasti mati. Saya katakan pasti mati suatu hari, entah kapan. Ya, yang disebut mati apa? Yang disebut mati adalah margin call. Oke, atau mengalami kerugian yang cukup besar. Ya, jadi saya tidak mau memakai robot karena saya tidak mau tergantung oleh siapapun. Oke, ya. Nah, kemudian juga ada ini beberapa broker yang menurut situs forex.com ini, ya, situs brokerforex.com ini mengatakan bahwa hati-hati dengan menggunakan broker-broker forex yang tidak jelas. Sayangnya sampai dengan hari ini masih banyak ya guru-guru option forex atau pihak lain yang menawarkan bentuk-bentuk MLM. Jadi produknya itu dikemas dalam bentuk MLM, ya misalnya produk forex, dan biasanya menggunakan robot-robot palsu, di mana jenis robot ini mampu menginsert datanya sendiri supaya terlihat profit terus. Jadi datanya saja itu rekayasa. Bayangkan. Dan guru itu sampai dengan hari ini itu masih menawarkan produk ini. Ya, gurunya guru option, tapi mungkin dia tidak lagi ngajar option, akhirnya mungkin banting setir. Ya, kemudian uh, mulai menawarkan produk forex yang dimana diduga menggunakan broker forex yang nggak jelas. Pak, kalau gitu broker yang bagus mana? Itu pertanyaannya. Ini contoh lagi yang saya ambil dari Facebook. Seseorang di broker apa gitu, saya tutup di sini. Jadi mempunyai 2 account. Orang ini sudah trading hampir 2 tahun. Jadi sudah cukup lama trading di broker ini. Kemudian ketika dia withdraw, malah tidak berhasil. Katanya, kenapa ada account double? Loh, kalau saya punya 2 account, kalau tidak boleh dari dulu kenapa nggak ngomong? Ini kan sudah 2 tahun, akunnya sudah trading, dan tradingnya menang, kemudian ketika withdraw kok nggak berhasil. Ya, jadi gini, workshop guru strategi trading itu nomor 2. Yang penting tempatnya dulu aman nggak? Ya, ini adalah contoh di mana orang curhat gagal withdraw. Ya, banyak. Nah, kemudian gini ya, kita sepakati saja, kalau nanti jika brokernya kabur, websitenya hilang, tidak bisa diakses lagi dan terindikasi terjadi penipuan, siapapun itu, entah salesnya, marketingnya, apply-nya, gurunya, termasuk saya, orang yang memperkenalkannya, laporkan ke polisi. Jangan sampai gurunya itu berlindung di balik alasan, oh saya juga korban. Jangan, laporkan ke polisi. Karena orang yang memperkenalkan itu, orang itu harusnya tahu ini produknya apa. Betul ya, brokernya bagaimana. Ya, kalau brokernya penipu, laporkan ke polisi. Gitu loh. Ya, kalau trading itu pasti ada resikonya. Memang kalau Anda loss trading, menang trading itu lain soal. Betul nggak? Tapi kalau tiba-tiba akunnya nggak bisa login, atau websitenya hilang, atau dana yang di dalam broker itu tidak bisa withdraw. Artinya Anda mungkin katakanlah punya $5.000 sisanya, kemudian tidak bisa withdraw dengan alasan aneh gitu loh. Ya, misalnya punya 2 account lah, alasan inilah, alasan itulah. Oke, jadi kalau ada terindikasi penipuan, laporkan ke polisi. Gitu loh. Ya. Nah, ini jadi kalau ditanya pilih mana nih? Tadi kita sudah lihat ya, ada BitConnect atau cryptocurrency. Kemudian ada forex. Ya, kalau saya terus terang pilih option. Ya, saya punya peluang kalau dengan option mengubah 150 juta atau $10.000 menjadi 2M dalam waktu 2 tahun. Brokernya jelas. Ya, jadi saya menggunakan namanya Interactive Broker, di mana Interactive Broker atau IB ini adalah broker yang menurut Baron menduduki ranking 1. Ya, jadi gue hanya mau pakai broker ranking 1, nggak ada cerita ranking 2. Jadi saya hanya mau pakai broker ranking 1, selesai. Selama bertahun-tahun ya, 10 tahun berturut-turut, broker ini ranking 1 menurut Baron. Ya, silakan cek Baron ini kredibel apa enggak. Ya, oke. Okay? Nah, kemudian ambil contoh misalnya, begini Bapak Ibu sekalian ya.
Jadi option ini bagi saya peluangnya bagus. Ya, jadi saya mempunyai peluang. Ini saya bilang peluang ya. Katakanlah contohnya ini. Jadi ini adalah analisa trade ya. Analisa trade dari Juni tahun lalu sampai dengan Juni tahun ini. Ya, kita misalkan ini contoh saja, $10.000 ya, dengan teknik tertentu. Oke. Nah, kemudian yang warna orange ini loss, rugi. Anda lihat tuh. Ya, rugi, rugi. Tapi di akhir Juni 2020, ya kurang lebih, akunnya menjadi 1,1 juta dolar. 10.000 menjadi 1.1 million dollar. Nah, yang begini gue mau. Ini cocok buat saya. Ya, buat Anda cocok apa enggak, terserah. Ya, masa bodoh. Tapi yang begini cocok buat saya. Ya, mengapa? Karena kalau misalnya nih, lihat nih, saya ya berpeluang nih, saya trading dengan dana 10.000 dengan peluang 10% satu minggunya, maka peluang saya adalah menjadikan 10.000-nya jadi 1.4 million dollar atau nyaris 20 M. Nah, Pak, pasti nggak? Nggak ada yang pasti. Saya tidak bilang ini pasti profit. Jadi trading itu selalu ada resikonya. Oke, resikonya berapa? Ya kira-kira ya, resikonya kalau loss, rugi separohnya. Ya, tentu saja dengan aturan main. Nanti detailnya di kelas. Jadi, oh kalau resiko tuh separohnya, 10.000 jadi 5.000. Ya, 10.000 jadi 5.000. Oke lah, tapi 10.000-nya kan punya peluang ya untuk jadi berlipat-lipat. Iya, punya peluang jadi berlipat-lipat. Nah, terus bagaimana dengan peluang saham? Ada orang yang mungkin pengen saham ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, setiap orang punya pilihan. Jadi kalau saya tunjukkan potensi saham ini menurut versinya saya, ini adalah grafik S&P 500. Pertumbuhannya kurang lebih ya, per tahunnya 14%. Ini adalah indeks Dow Jones. Pertumbuhannya kira-kira per tahunnya 13%. Apple bisa 50% pertumbuhannya, tetapi Apple saat ini lagi tinggi-tinggi dan belakangan Apple ini turun, ya turun lebih dari 10%. Apple malah turun belakangan, hati-hati ya. Terus Exxon kalau kita simpan 3 tahun, malah rugi. Ya, terus Coca-Cola, kita simpan setiap tahun tumbuh 10%, tetapi tahun ini Coca-Cola kembali asal seperti 3 tahun yang lalu. Jadi, peluang saham ini kurang lebihnya lah, anggap misalnya 20% setahun atau 24%. 24% per tahun, kemudian dibagi 12, berarti kan 2% per bulan. Ya, 2% per bulan, berarti per minggunya adalah 0,5%. Nah, kalau saya ganti di sini, yang tadinya 10%, Anda lihat nih ya, jangan kedip matanya, saya ganti menjadi 0,5%. Nah tuh, 10.000-nya peluangnya hanya jadi 13.000 atau hanya profit 3.000 dengan cara seperti ini. Ya, yang peluangnya hanya 0,5% per minggu. Itu bagi saya, ini nggak bikin gua kaya. Nggak bisa bikin gua kaya. Sampai bengek pun gimana gitu loh. Jadi lebih baik saya ngambil yang gede sekalian, yang resikonya lebih besar, oke? Yang ketika menang, brokernya bisa tarik dana. Nah, ini mendingan, ya. Jadi, saya cocok dengan yang ini. Jangankan ngomong 10%, 5% saja. Berarti nantinya di setahun ya, akhir tahun bulan ke-12 nih, 10.000-nya berpeluang jadi 120.000. Nah, hari pertama tahun kedua, ya kalau saya gulung, saya start dengan 120.000 dolar. Oke? Nah, kemudian di akhir tahun kedua, jadi juga tuh 20-an M. Nah, itu. Jadi, sekarang ini kan masa COVID ya. Kita masih banyak yang tidak menentu, kita nggak tahu selesainya COVID ini kapan. Ya, ada yang bilang vaksin ini apa namanya sedang dibuat, ya ada yang bilang vaksin itu sebentar lagi.
Ya, bahkan Pak Erick Thohir bilang eh, imunisasi massal awal 2021, ini saya kutip dari Detik Finance, ya, apakah benar? Menurut Bio Farma, vaksin COVID start diproduksi Februari Maret, ya. Oke, ini adalah perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik yang sedang berlomba-lomba bikin vaksin, oke, ya. Dan kemudian apa namanya? Banyak orang yang sudah sembuh dari kena COVID dan ternyata masih punya efek samping, misalnya gangguan sistem pernafasan, masalah jantung, kelelahan kronis, gangguan psikologis, disorientasi atau kebingungan, sampai dengan gangguan fungsi ginjal. Jadi banyak berita di internet yang mana ada efek samping. Ya, nah ini adalah seorang menteri yang sudah sembuh, waktu itu dia kena COVID, dan Pak Budi ini mengakui ada beberapa fungsi tubuhnya yang belum normal pada saat itu. Ya, ini contoh kutipan beritanya. Oke. Dan kemudian masih banyak ratusan ribu orang yang masih merasakan gejala corona berbulan-bulan sekalipun sudah sembuh. Ya, jadi kondisinya masih tidak menentu. Ya, ya. Karena apa? Karena biasanya it typically takes a minimum 10 years. Jadi biasanya perlu 10 tahun untuk mengembangkan vaksin. Ini gimana caranya vaksin untuk corona ini diselesaikan dalam waktu 12 bulan saja, seperti kecepatan cahaya. Beberapa hari ini kita melihat berita ada efek samping dan ada yang sedang ditunda. Ya, artinya apa? Masih banyak yang nggak pasti. Betul ya? Masih banyak yang tidak pasti. Ya. Nah, kemudian eh, saya juga kutip dari orang yang pengalaman di ngurusin pandemik. Ya, orang itu adalah ini. Ya, jadi Bill Gates ini bilang pengembangan vaksin masih dibutuhkan sekitar 1 tahun lagi. Kira-kira pertengahan tahun depan. Jadi pengembangannya itu selesai kira-kira pertengahan tahun depan. Dan terus akan tersedia 2021 untuk negara-negara kaya. Saya nggak tahu Indonesia termasuk negara mana. Dan akan tersedia 2022 untuk dunia. Tapi ini pun masih belum pasti. Kita kebagian di 2021 atau kebagian di 2022. Nggak usah ngomong nunggu setahun lagi. Ya, kalau Jakarta tidak di PSBB total, artinya tidak disiplin nih. Ya, banyak orang yang masih berkerumun tanpa protokol. Jangankan nunggu setahun, 3 bulan lagi saja, saya rasa kasus COVID di Indonesia itu bakal meledak dengan jumlah yang menakutkan. Oke, ya, jadi tolong ini hati-hati, jangan dibikin main-main. Ya, jadi pendek kata, kondisinya itu masih nggak nentu. Bisa setahun lagi, atau bisa beberapa tahun lagi vaksin sampai di tangan kita. Ya, coba saya tanya, kira-kira di mana saya bisa beli vaksin di bulan Januari tahun depan? Toko apa? Apotek mana? Dokter mana? Akan gue datengin. Nah, pastinya akan terjadi perubahan gaya hidup mata pencarian. Social distancing, physical distancing, masih tetap dilakukan beberapa lama lagi. Pekerjaan, kegiatan yang berkerumun dengan banyak orang akan sulit dilaksanakan. Tempat yang ramai, tempat yang sempit, ruang yang sempit dan tertutup. Ini kata WHO, adalah tempat-tempat yang memudahkan untuk penularan COVID. Bayangkan saya bekerja di kantor, satu ruangan dengan teman saya, jaraknya cukup jauh, kira-kira anggaplah 3 meter. Ya, jadi ada ruko, katakan lantai 2, di atas itu keisi nggak banyak-banyak, hanya 5 orang. Ya, 5 orang. Jadi jaraknya 5 meteran. Tapi di ujung sana nih orang lagi makan, terus batuk. Gimana tuh? Ya, Anda juga lagi makan. Waduh, ngeri juga ya. Karena katanya COVID bisa menular lewat airborne.
Jadi jadi parno, jadi paranoid sendiri, gitu loh. Oke, ya. Jadi hati-hati sekali. Ya, COVID ini nggak bisa dibikin main-main. Karena banyak yang mengatakan bahwa eh, COVID ini bisa menular lewat udara dan apalagi jumlah OTG-nya banyak. Ya, jadi saya tidak perlu tunjukkan artikel-artikel yang lain. Anda bisa cek sendiri. Oke, ya. Terus bagaimana dengan peluang trading option? Nah, ini adalah situs dewatrading.net. Di situs ini, ya, Anda bisa geser ke bawah, kemudian cari contoh real trade option. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ini adalah sampai dengan tanggal 8 September, ya. Ada 1-2 hari yang belum diupdate di sini. Jadi anggap saja loss-nya 3 kali. Ya, jadi ruginya 3 kali selama 28 sinyal. Ya, oke. Jadi 28 sinyal, loss-nya 3 kali, bagus banget ya. Ini gambar-gambarnya, Anda lihat ke bawah, tuh, ya ini menang 203. Ini bukan saya, ini murid kami atau member kami, tuh, ya $203 Pak. $203 tuh modalnya berapa? Modalnya ini nggak sampai 3.000. Berapa kali trade Pak? $200 ini. Satu kali trade. 1 minggu bisa 3 kali trade. Ya, apakah pasti untung? Tidak. Ya, tapi kalau dibilang seminggu 10% itu wajar banget. Pasti nggak seminggu 10%? Tidak juga. Karena trading itu ada resikonya. Ada di kala dalam minggu itu loss kan, tapi ada kalanya di banyak minggu profit. Ya, oke. Jadi kami memberikan contekan ini nih, sinyal. Ya, nah nanti bentuk sinyalnya gimana disampaikan lewat WhatsApp. Ya, ini tuh kasih sinyal. Ya, kalau di sini ada banyak member. Kalau nantinya sinyalnya sering loss, marah-marah tuh orang ya. Tuh, ini buktinya. Oke. Ya, tidak semua profit. Ada di tanggal tertentu, saya lupa tanggal berapa ya, 26 kalau nggak salah. Ya, ini loss tuh. Tuh rugi. Jadi ada rugi. Rugi pun dicantumkan di sini ya. Oke, ya. Nah, terus contoh sinyalnya seperti apa? Ya, Anda bisa ke menu Dewa Trading, kemudian Home, peraturan sinyal contekan nanti akan tampil kurang lebihnya seperti ini. Ini adalah peraturan dan contoh sinyal contekan. Jadi kami memberikan contekan kira-kira contohnya seperti ini. Ini untuk New Super Panda. Bull put 3.100, bear call 3.175. Jadi sinyalnya itu langsung to the point. Ya, satu macam saja, tidak banyak strike. Ya, ada guru lain ya yang harganya lebih mahal memberikan sinyal seperti ini. Jadi dia memberikan sinyal banyak. Ya, ada 15 macam sinyalnya. Dari 15 ini mungkin ada yang menang. Kalau ada yang menang bilang tuh kan sinyal gue ada yang menang. Iya dong. Ya, pasti ada yang menang. Kenapa? 15 macam. Ya, gue juga bisa. Ya toh dan diberikan sebelum market open. Ya enak bener kan? Sebelum market open harganya nggak jelas. Jadi kami tidak pernah memberikan sinyal sebelum market open. Kami berikan setelah market open. Dan bagi kami, maaf kata, sinyal seperti ini adalah sampah. Bagi kami, sinyal seperti ini adalah sampah. Ini nggak ada guna, ini nggak bikin orang pinter. Ya, yang bikin orang pinter adalah polanya mirip, yaitu sinyal contohnya seperti ini. Dan kami berikan sinyal ketika perlu repair, ketika perlu take profit, atau bahkan ketika perlu cut loss. Ya, ini adalah contoh sinyal. Bahkan ada sinyal ya yang bergaransi uang kembali. Jika sinyalnya tidak profit, ya uang langganannya dikembalikan penuh. Nah, Anda bisa cek aturan mainnya di sini, bisa baca sendiri. Oke, ya. Jadi di menu dewatrading.net, kemudian klik home, klik peraturan sinyal contekan. Nah, kemudian Anda juga bisa klik menu blog. Nanti akan tampil seperti ini, di mana dari halaman ini Anda bisa belajar gratis option ya untuk bisa akses halaman ini. Mohon Anda daftar dulu register di sini ya.
Ini gratis, jadi menunya adalah seperti ini. Nah, ini halamannya. Ada banyak video tutorial yang bisa Anda lihat tentang option. Ya, terus Pak, apakah dengan belajar gratisan ini saya bisa cetak uang, Pak, secepat-cepatnya? Nggak bisa. Ya, ini hanya kulit-kulit. Ilmunya hanya bau-baunya saja. Tapi karena ilmunya ini hanya bau-baunya, ya, saya yakin sekali sekalipun gratisan ini masih lebih lengkap atau lebih bagus daripada workshop lain yang berbayar. Coba bandingkan, silakan bandingkan. Nah, lalu ketika Anda ingin jalan pintas, Anda bisa ikut yang namanya beli DVD gratis kelas belajar option, New Super Panda. Ini, ya, rencananya diadakan hari ini, tapi saya mundurin. Ya, kita mundurkan karena maaf, hari Senin saya masuk rumah sakit. Ya, lagi musim COVID, saya harus operasi. Ya, ada penyakit tertentu, jadi harus dioperasi. Jadi ini dimundurkan kira-kira 1 bulan, sehingga memberikan kesempatan bagi orang yang mau ikut masih bisa daftar. Ya, ini adalah jurus New Super Panda, dapat DVD, dapat flash disk, ya, yang isinya video tutorial setara dengan 12 hari workshop, plus dapat gratis kelas online 10 kali pertemuan, terdiri dari 5 teori dan 5 praktek. Di antara prakteknya ada minimal 2 kali live trade. Kalau live trade-nya rugi, diulangi terus sampai profit. Dan alhamdulillah, selama kelas ini, kelas yang sebelum-sebelumnya ya, live trade belum pernah ada 1 kali pun loss. Dan kemudian, kelas ini, ya, DVD ini, digaransi 30 hari uang kembali. Digaransi uang kembali. Jika ada kelas lain yang lebih lengkap, yang materinya lebih lengkap, dan harganya lebih murah, balikin. Kami kembalikan uang Anda 100%. Digaransi 30 hari uang kembali. Kami jamin, ya, materi kami paling lengkap. Oke, Pak, kalau tadinya loss bagaimana? Ada garansinya. Anda silakan baca halaman ini. Aksesnya gampang. dewatrading.net, kemudian blog, ya, nanti akan tampil seperti ini. Pilih beli DVD gratis kelas belajar option. Tampilannya seperti ini, Anda baca ini lengkap sekali, termasuk di dalamnya ada silabus, ya, daftar dari materi pelajarannya. Kalau ada yang lebih lengkap dan lebih murah dari ini, balikin duitnya. Oke, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai forex lah, mengenai option, mengenai cryptocurrency ya. Ya, dan khusus mengenai forex, banyak broker yang bagus-bagus banyak. Jadi tidak semua broker itu jelek. Ada yang bagus-bagus. Anda boleh pilih mau pakai apapun terserah Anda. Ya, broker pakai option pun terserah. Mau mana pun terserah, mana urus. Ya, tapi zaman PSBB sekarang ini kan katanya harus work from home, tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Ya mulailah online, ya, oke. Nah, lanjut ya, kita akan mulai dengan materi persiapan komputer atau setting komputer yang digunakan untuk trading. Kadang-kadang materi ini diabaikan, sehingga waktu kejadian, waktu trading, kok komputernya lelet, lambat lah, kemudian terjadi hal-hal yang aneh-aneh, ya toh? Ya, nah, saya mulai ya untuk materi persiapan komputer atau setting komputer untuk trading. Ya, jadi eh, komputernya gini, komputernya itu tidak harus baru, notebooknya tidak harus baru, tetapi dalam kondisi sehat. Setuju ya? Mereknya bebas. Misalnya Lenovo G41, Lenovo XTIC 230, Asus ZenBook yang 5 tahun lalu, ya, bahkan Asus Aspire 4750 yang umurnya sudah 6 tahun masih bisa. Jadi jangan kepikiran harus beli baru. Ya, prosesornya kira-kira Intel Core i3 ke atas atau AMD A8. Ini prosesor jadul semua. Jadi Anda punya notebook yang lama, ya, dicek dulu, jangan buru-buru beli. Jangan buru-buru beli baru. Nah, usahakan RAM-nya 8 GB. Jadi RAM-nya 8 GB.
Kemudian minimum hard disk-nya sisanya 50 GB dan, nah ini penting, tolong pasangi SSD, solid state disk. Ya, minimal 128 GB deh. Gitu ya. Ini harganya murah ini. Ini harganya cuma 200 ribuan nih SSD-nya. Oke. Pak, apakah notebook saya bisa dipasangi SSD? Kalau notebook Anda ada CD-ROM, ada di DVD-ROM-nya atau CD-ROM-nya, berarti kebanyakan bisa. Peluang untuk dipasangi SSD bisa. Jadi CD-ROM-nya dicabut, kemudian tempat CD-ROM-nya itu diganti dengan SSD. Oke, SSD-nya ukurannya ya mau 64 boleh, tapi saya sarankan sebaiknya minimal 128 GB. Ini murah kok, cuma 200 ribu lebih. Gitu loh. Nanti begitu Anda pasangi SSD, sistemnya atau operating sistemnya ada di SSD, komputernya akan ngacir lebih cepat. Nah, oke. Kemudian baterai, usahakan baterainya tahan 3 jam. Ya, kalau tahan 2 jam, tapi ada colokan listrik masih oke lah. Windows-nya boleh pakai Windows 8.1 atau Windows 10. Ya, jadi ini adalah spek notebook-nya. Oke. Saya mempunyai notebook lama, tipe Acer Aspire 4750. Jadi kalau Anda cek Acer 4750 itu kira-kira tahun 2010. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 10 tahun lalu itu notebooknya. Ya, begitu saya tambah memori RAM-nya jadi 6 GB, ya, bukan 8 loh, saya pasangin jadi 6 dan ditambah SSD. Notebooknya ngacir. Ya, untuk saya ini cukup sekali. Oke, jadi kalau mereka yang punya notebook baru berumur 2 tahun, tolong dicek dulu. Ya, jangan buru-buru beli baru karena sekarang ini lebih baik kita ngirit. Ya, oke. Nah, terus yang berikutnya adalah bagaimana nih saya ngecek spek notebook. Anda ke control panel, ya coba nih saya tunjukin ya. Anda lihat nih, ini adalah komputer saya. Klik kiri ya, klik kiri. Kemudian ada tombol start kan. Nah ini menggunakan Windows 10. Tuh lihat ya, Windows 10. Ya dengan mudah saya bisa membrowse control panel. Ya nanti saya ajarkan cara membuat seperti ini bagaimana. Ya kemudian saya klik sistem. Ya jadi saya ulang, saya klik tombol start, kemudian control panel, saya cari sistem. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, itu akan lebih mudah untuk mengakses program atau uh, topik tertentu. Nah, lihat ini sistemnya. Ini adalah komputer saya, memori RAM-nya 16 GB. Saya gunakan Windows 64 bit, ya, Windows 10, Windows 10 Pro. Oke, ya. Nah, inilah contoh, ya. Jadi nanti saya tunjukin bagaimana membuat tombol start ini. Jadi Anda cek notebook Anda, komputer Anda speknya apa. Dengan cara control panel cari sistem. Oke. Nah, terus ini contohnya tadi sudah ya. Nah, kemudian juga Anda bisa ke menu setting window update. Ini penting ya. Mengapa kita perlu cek window update? Karena begini Bapak Ibu sekalian. Window ini doyan update. Ya, tadi nih saya restart. Jadi saya restart karena window-nya kasih warning. Lu harus restart nih untuk supaya update-nya bisa diinstal. Oke, saya restart. Tahu nggak ngupdate-nya berapa lama? Ngupdate-nya 2,5 jam. Gile bener, lama banget. Ya, nah kalau misalnya Anda di tengah-tengah lagi trading, terus Anda klik update, dan itu 2,5 jam baru selesai, wah ini posisi tradingnya bisa kacau balau. Bisa untung besar atau rugi besar kan? Betul ya? Jadi update ini jangan macam-macam. Ya, nah biasanya saya pause dulu. Ya, saya pause dulu supaya tidak update. Ya, jadi saya eh, hindari update-nya lewat menu setting ya. Ini jadi ketik setting di search icon ya. Nah, kemudian nanti bisa cari update gitu ya. Jadi menunya ada di sini sebelah eh, kanan bawah. Oke, sebelah kanan bawah.
Ini tuh, ini update and security. Kita klik di sini, ya update dan security. Nah ini adalah window update tuh, ya tuh ada tuh pending install, pending install. Kalau kita nggak sengaja nih klik install now, hati-hati bisa lama. Ya jadi ketika trading, tolong update-nya di pause, pause update. Ya bisa di pause, katakanlah selama 7 hari. Nah, selesai, berarti kan dia tidak mengupdate. Kemudian, ini satu lagi yang juga penting ya, di bagian advance option ini, lihat nih, ini penting. Ya, saya klik advance, nih lihat nih, lihat ini, ya. Ini bagian ini nih, tolong restart this device as soon as possible. Jangan di-on-kan. Kalau di-on-kan, tiba-tiba ya si komputernya bisa restart sendiri. Oke. Dan yang ini harus nyala. Show a notification when your PC request a restart. Jadi kalau ingin restart, tolong ngasih tahu peringatan dulu. Nyalakan. Jangan sampai dimatiin, ininya dinyalakan. Wah, tahu-tahu tiba-tiba restartnya update-nya 1,5 jam. Anda lagi trading, posisinya bisa amburadul. Betul ya? Tanyakan yang pernah belajar forex atau belajar option di tempat lain, apakah ngajari hal-hal dasar seperti ini? Jawabannya gue nggak yakin. Oke, karena biasanya mereka pengen cepat-cepat saja. Lanjut ya, jadi tadi penting tentang update sudah. Ya, tolong update di pause ketika Anda lagi trading dan beberapa bagian Anda jangan centang. Oke, jelas ya. Nah, ini mengenai update tadi sudah. Tuh lihat downloading. Jadi downloadnya update tuh banyak, bisa ratusan mega. Oke, nah kemudian tentang sleep. Sleep ini gini, kalau notebook tidak disentuh atau dipegang-pegang nih ya, artinya tidak dipakai, tiba-tiba mati, betul ya? Karena ada sleep, ya dia sleep. Nah, sleepnya tolong dimatikan. Jadi di never. Semua sleep di never. Oke, baik laptop dengan kabel, dengan adaptor atau dengan baterai. Jadi harus dimatikan. Karena apa? Karena kalau ada trading option, Anda memasang alert ya, kemudian komputernya mati, alertnya nggak jalan, alarmnya nggak nyala, iya dong komputernya mati, bagaimana bisa nyala speakernya? Nah itu, yang namanya alarm itu ketika menyentuh support atau menyentuh resisten, dia bunyi. Bagaimana mungkin bisa bunyi? Wong komputernya selip atau mati. Ya, jadi tolong bagian power sleep ini di klik never. Never baik yang menggunakan adaptor ataupun menggunakan baterai. Oke, Pak, kan gini Pak, kalau komputer hidup terus, kan kalau trading paling-paling sampai jam 3. Nah, saya bangun jam 8, Pak, atau jam 9 pagi baru bangun. Berarti kan komputer dari jam 3 sampai jam 9, wah nyala terus dong. Ya, enggak, nanti saya ajarkan. Ada utility software lain di luar window yang bisa ditambahkan untuk ngatur kapan komputer itu nyala, kapan komputer itu mati sendiri. Jam berapa, tanggal berapa. Nah, itu ada utility-nya dan itu gratis ya. Oke, ya. Nah, kemudian email security. Ini juga penting ya. Coba tanya ke diri Anda sendiri, guru mana yang memperhatikan sampai dengan begini detail. Ya, contohnya email. Email itu penting. Ya, apakah email Anda sudah dilengkapi dengan security two factor ya atau two step verification. Ya, kalau saya lengkapi. Jadi ketika saya login dengan email saya, di handphone saya ada notifikasi. Saya gunakan Google Authentication. Oke, jadi selain username dan password, nanti ketika login harus ada notifikasi. Itu lebih aman. Ya, Anda mau pakai Yahoo, Anda mau pakai Gmail, tolong two-step verification ini diaktifkan. Ya, ini. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ketika sesudah masukkan username dan password untuk email, itu masukkan lagi authenticatornya. Ini berupa 6 angka, dan angka ini berubah-ubah. Gitu loh, oke? Ya. Di Yahoo juga ada verifikasi 2 langkah. Oke. Dan ini contohnya, tuh.
Begitu two step ada 2 cara. Begitu two step-nya diinstal nih, nanti Anda bisa ke handphone, jadi ada notifikasi lewat handphone atau menggunakan ini Google Authenticator. Nah ini, ya saya pasang dua-duanya. Kemudian recovery. Jadi saya pernah menjumpai beberapa orang ya, Pak, gua lupa email, apa lupa passwordnya Pak. Password emailnya lupa, mati deh. Ya mau login nggak bisa, mau recovery juga belum dicantumkan. Jadi recovery-nya pakai apa? Kamu sudah masukin belum handphone di email? Belum Pak. Lalu passwordnya gimana? Lupa. Ya udah telepon Google. Nah kalau telepon Google kantornya di mana? Siapa yang jawab kan? Halo? Nah nanti verifikasinya pakai apa? Google bilang ini membuktikan lu yang punya gimana caranya? Katanya lu yang punya emailnya. Oke. Terus buktinya apa? Ya handphonenya nggak sama atau mungkin belum diisi. Ya. Kalau saya cantumkan untuk recovery. Karena orang mungkin kan barangkali lupa passwordnya. Betul ya? Jadi tolong recovery-nya diisi. Entah dengan handphone ataupun dengan email yang lain. Oke? Ya. Jadi kalau saya menggunakan Gmail cukup canggih gitu loh. Ya, dia bisa melacak handphone kalau handphonenya hilang. Ya, pernah ada kejadian anak saya handphonenya hilang dan bisa kembali lagi. Ya, jadi bisa di ring, di locate dengan GPS, kemudian di ring. Ya, dan ternyata ada di dekat gereja, orangnya disamperin, nemu handphone nggak? Nggak ada yang ngaku. Ya toh, namanya maling mana ada yang ngaku sih. Ya, tapi mungkin orang ini nih nggak berhasil matikan handphonenya karena handphonenya sudah di lock, dipencet-pencet nih tombol powernya nggak mati-mati, nggak bisa mati karena kita sudah lock. Oke, jadi datanya jalan terus ya sepanjang baterainya masih kuat, datanya jalan terus. Oke, nah kemudian di bell, di ring, handphonenya di bell, di ring, bunyi, nih ada di jok motor, ini handphone saya ini bunyi buktinya, kan kenceng bunyinya dan dia kalau bunyi apa dengan cara begini nih dia akan otomatis nyalakan volume yang paling kencang, bunyi, ya ketahuan, ya kita nggak mau perpanjang, akhirnya handphonenya dapat lagi kan, Samsung Galaxy Note 9 waktu itu masih baru, umurnya belum berapa hari, nah, itu dia tadi bisa kelacak gitu ya, jadi aktifkan fitur ini, jadi bisa ring or locate your phone, oke, ya, nah, terus bisa ngirim pesan, ya bisa di lock juga dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa pilihan kunci, ngebel atau sign out, bahkan mempertimbangkan untuk menghapus your device. Nah ini, ya toh. Nah, bahkan kita bisa locate nih, mohon maaf, barangkali nanti ada istri yang pengen tahu suaminya ada di mana, minta aja akunnya. Nanti ketahuan tuh bahwa si suami ini keluyuran kemana. Jadi si suaminya bilang, Mama, Papa ada di Serpong ya. Nggak taunya dia kok menurut petanya ada di Puncak. Ini ketahuan. Ini orang jalan-jalan kemana aja ketahuan. Ya, you bisa cek tanggal berapa, ya kira-kira jam berapa, ada di mana. Itu dia jalan-jalannya. Ya tentu saja harus mempunyai akses ke handphone ini kan, gitu loh. Ya, jadi hebat sekali. Ya bisa ketahuan nih ada historinya, handphonenya jalan-jalan kemana, gitu loh. Ya, oke. Nah kemudian yang berikutnya adalah ini dia, Classic Shell. Ya, jadi tadi udah handphone, email ya. Ini adalah gini, kalau Anda menggunakan Windows 8 dan Windows 10 ya, itu nggak ada tombol start. Tuh lihat, kalau saya gampang contoh ya, saya ingin mengeset mouse. Coba kalau Anda menggunakan Windows 10 pengen ngeset mouse supaya dia punya pointer speed-nya jangan terlalu kenceng. Ya udah, klik start, control panel, tuh lihat cari mouse. Langsung ketemu. Ya, cepat sekali kan? Oke. Terus saya pengen lihat
software-software ingin di uninstall, ya ini start, ya control panel, kemudian cari program and features, ya nanti langsung lihat tuh bisa kelihatan software mana saja yang Anda mau uninstall atau Anda mau install ulang. Ini dia. Oke, ya mudah kan, cepet kan. Saya mau ngetes sound. Oke, control panel, cari sound. Ini sound dia tuh. Ya nanti akan muncul speaker dan mic. Tuh, halo, tuh, ini suara saya kan tuh bergerak-gerak nih. Ini mengenai mic. Tuh, mic-nya bisa Anda program properties-nya. Ini mic-nya nih. Tuh, ya. Jadi ini mic-nya. Oke, kayak gitu. Ya, nah ini mudah karena saya ada tombol start. Saya mau cek program mana yang bisa diakses di sini tuh ada tuh, ya toh enak sekali kan, betul nggak? Tuh, ya. Nah, ini menggunakan namanya Classic Shell. Program ini gratis, ya, yang terbaru kalau nggak salah versi 431. Dan Anda program ini sudah kami sediakan gratis ya lewat situs dewatrading.net. Kemudian klik blog, nanti akan tampil seperti ini. Dan kemudian nanti ada ini dia, tabel video tutorial. Anda klik di sini, ya nanti di situ ada beberapa yang utility yang bisa di-download. Ya, geser ke bawah, dilihat nih, Anda bisa download nih, ini. Isinya Classic Shell, ada Lexshot, Teracopy, Sleep Timer, ya, dan lain-lain di sini. Jadi kami sediakan di sini. Tinggal Anda download saja, dan itu free. Ya, oke. Oke, lanjut. Jadi nanti kalau Anda sudah install Classic Shell akan muncul tombol start-nya. Ya, akan membantu sekali untuk navigasi. Ya, ini adalah Classic Shell. Tadi udah nih power sleep. Ya, jadi never, jangan boleh sleep. Itu punya notebook ya. Karena kalau sleep itu takutnya alertnya nggak jalan. Ya, karena komputernya mati. Jadi tolong untuk trading, sleep-nya di never. Multi monitor, nah ini penting. Jadi trading itu layarnya jangan satu, layarnya banyak. Nanti kalau Anda sudah pakai layar lebih dari satu, itu nggak mau kembali ke satu. Anda sudah pakai 3 layar, tidak mau kembali ke satu. Ya, karena trading akan lebih nyaman, terutama ingin melihat banyak chart dengan underlying yang berbeda-beda, time frame yang berbeda-beda, termasuk melakukan aktivitas lain, misalnya browsing dan eksekusi trading platform. Tidak perlu berganti-ganti layar, klik sana, klik sini, sehingga kadang-kadang terlewatkan momen tertentu tadi. Ya, trading itu layarnya harus banyak, minimal 3 deh. Nah, ini contohnya nih, tuh. Oke. Jadi layarnya banyak, lebih enak. Tuh, oke. Ini contohnya. Nanti saya tunjukin alatnya pakai apa ya. Oke, tuh ini orang ini mungkin nggak ngerti. Laptopnya 3 tuh. Ya, jadi sebetulnya satu laptop bisa dipasangi banyak display. Ya, ini contohnya. Nah, alatnya gunakan ini. Namanya USB to VGA. Terus kalau misalnya perlu tambah hub, belilah hub yang 3.0. Banyak yang bagus-bagus. Merek Orico bagus hubnya. Barang ini udah murah sekarang. Di marketplace banyak ya. Oke. Ini contohnya, masukin ke USB. USB-nya harus 3.0 ya, supaya bisa resolusi tinggi. Oke, alatnya seperti ini kira-kira. Nah, terus nanti di display setting atau di display properties, Anda bisa tentukan display yang nomor 3 di sebelah mana, di kanan, di atas, di bawah gitu ya. Oke, bisa di setting. Ya. Tuh, ya. Tergantung posisi mejanya, tergantung rak-nya. Oke, jadi ini contoh dari 3 display. Dan seterusnya. Ya, settingnya gampang. Tuh, ini contoh sebuah laptop dipasangi 4 display. Ya, laptop dipasangi 4 display. Gambarnya beda-beda nih. Masing-masing display gambarnya masing-masing. Nah, itu dia. Ini contohnya ya. Oke, tuh contohnya ada. Bisa juga di komputer. Jadi PC, komputer juga bisa. Nah, ini rada sadis, dipasangi 8.
Oh, 8 kayak laba-laba. Ya, jadi satu komputer dipasangi 8 monitor. Ini dia. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, satu komputer dipasangi 8 monitor. Oke, ini contohnya. Ya. Jadi Anda bisa aneka layar nantinya. Macam-macam, tidak usah ganti-ganti. Nah, itulah mengenai multi monitor. Oke, nah saya ingin tanya, guru mana yang mengajarkan seperti ini? Ya, saya rasa jarang ya. Lanjut ya, kemudian VPN, singkatan dari Virtual Private Network ini biasanya untuk mengakses situs yang tadinya diblokir. Ya, jadi dengan VPN mudah sekali situs yang keblokir bisa diakses kembali. Ya, jadi fungsi VPN adalah unblock website, terus bypass internet censorship, ya, protect your privacy. Kadang-kadang ada orang bertanya kepada saya, Pak Tang, VPN tuh aman nggak? Dengan VPN lebih aman nggak? Saya menemukan banyak artikel, kalau gunakan VPN itu lebih aman. Ya, jadi lebih secure. Ya, karena yang diserang itu servernya dulu, tidak langsung ke uh, notebooknya saya. Lebih aman. Nah, VPN ada dua, yang gratis dan berbayar. Kalau yang gratis, tentu saja lebih lelet. Nah, untuk urusan trading, VPN hanya dipakai pada saat tertentu saja. Nanti saya tunjukin saat yang mana. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh VPN ya yang gratis ada, yang berbayar juga ada. Ya, Anda terserah mau pakai yang mana. Yang jelas kalau yang gratis itu lebih lemot, lebih lambat, dan ada iklan. Itulah yang gratis. Sementara ini saya menggunakan VPN yang berbayar ya. Oke, ini. Saya gunakan VPN, NordVPN nih, Anda lihat nih. Tuh. Jadi saya sekarang ini ada di Singapura nih. Tuh, di Singapura nih. Ya, saya gunakan NordVPN. Pak, kok bagus ya? Eh, Zoom-nya, ini webinarnya tidak nge-lag ya. Suaranya bisa saya dengar dengan baik gitu ya. Ya dong, ya karena ini saya pakai yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar ini biasanya unlimited, tidak pakai kuota. Itu pertama, dan lebih kenceng. Ketiga, nggak ada iklan. Bahkan ada fitur ya, kita bisa pindah-pindah IP-nya setiap berapa detik sekali. Bayangkan tiba-tiba saya ada di Singapura, di Thailand, dimanapun. Jadi orang yang mau ngelacak saya juga kebingungan, kali ini kok orang pindah-pindah terus nih. Ya kayak gitu. Ya, tapi tentu saja VPN tidak digunakan untuk hal-hal yang jelek-jelek ya. Oke, lanjut ya. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis. Saya gunakan ini nih tadi. Namanya NordVPN ya. Ini gambarnya nih. Nah ini, saya gunakan NordVPN. Ini murah meriah lah. Satu bulannya kira-kira $3. Lanjut. Oke, nah ini contohnya di Singapura juga ada. Anda bisa pakai Urban VPN, ini juga lumayan. Download free, ya bisa di gratis. Nanti dia menjadi salah satu extension dari Google. Ya, ini contohnya ketika saya menggunakan. Jadi mula-mula Jakarta, begitu VPN dinyalakan, pilih servernya, IP-nya jadi Singapura. Website yang tadinya keblokir, jadi bisa dibuka dong. Gitu loh. Ini adalah fungsi dari VPN ya. Oke, nah tuh, ini tadi saya contohkan NordVPN. Saat itu saya gunakan ini di Jepang. Jadi seolah-olah dari Jepang, begitu VPN-nya jalan, nanti IP address-nya tuh jadi Tokyo. Seolah-olah saya ada di Jepang ya. Situs yang tadinya internet positif, begitu pakai VPN, ya tadinya nggak ketemu, jadi bisa dibuka. Contohnya misalnya ini tadi Amitrade, kemudian ada Interactive Broker nih, situs IB yang tadinya keblokir, kok bisa di-open. Ya, lancar sekali, lancar jaya. Oke, nah untuk open account IB, nah ini kapan VPN dipakai? Satu, ketika Anda open account. Ketika Anda open account, Anda perlu VPN. Satu. Kedua, ketika Anda download platform trading. Platform trading Interactive Broker, downloadlah dengan menggunakan VPN. Itu yang kedua. Ketiga, ketika Anda menggunakan atau aktivasi IBKR Mobile. Oke. Terus ada yang tanya, Pak Tang, kalau trading pakai VPN enggak? Enggak perlu.
ketika trading itu yang paling sering dilakukan tidak perlu pakai VPN. Ya, karena kalau gunakan VPN yang berbayar berarti bayar dong. Kalau gunakan VPN yang gratis, lemot. Jadi untuk trading tidak perlu gunakan VPN. Ya, oke. VPN itu hanya digunakan pada saat tertentu saja, tidak terus-terusan dipakai. Kalau yang gratis ada kuotanya, ya dibatasin, gitu loh. Oke. Ini contohnya website yang tadinya blokir, jadi bisa diakses karena dipasangi VPN. Nah, ini adalah harga dari NordVPN. Dan seterusnya. Ya, ini contoh-contoh VPN dengan macam-macam harga. Oke. Nah, ketika Anda menggunakan platform Thinkorswim atau platform TWSIB, tidak perlu pakai VPN. Ya, nggak perlu. Oke. Nah, kemudian browser. Ya, di notebook Anda baiknya dipasangi semua broker utama. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera. Ya, ini semua gratis. Dan kemudian di laptop Anda atau di notebook Anda pasangi juga Microsoft Office. Ya, ini sudah murah lah. Banyak Anda bisa temukan penjual license-nya di marketplace. Ya, saya tidak sebut harganya berapa. Anda silakan cari sendiri. Oke. Ya, Microsoft Office entah 2013, 2016 dan seterusnya ya. Oke, nah ini. Kemudian internet security. Ya, ini penting. Jadi security komputer kita ini nggak main-main. Harus ada internet security-nya. Ada dalam tanda kutip antivirusnya. Oke, saya pakai Kaspersky. Ya, ini contohnya dan berbayar. Jangan cari yang gratisan. Ya, karena di marketplace sudah banyak. Kaspersky ini ada 3 macam. Yang pertama adalah antivirus, kedua internet security, ketiga adalah total security. Dan saya cukup pakai internet security saja. Yang paling mahal namanya total security. Oke. Di marketplace itu banyak yang jual tuh ini. Jadi ada yang untuk 1 laptop, ada yang 2 laptop, 3 laptop. Ya, nggak terlalu mahal kok. Silakan Anda cari sendiri di marketplace ya. Kemudian Likeshoot. Ini adalah software screenshot. Dan ini free, gratis. Ya, bentuknya adalah simbolnya down. Ya, kayak gini nih contoh. Saya screenshot. Nah, saya blok. Kemudian saya tandai tulisannya di sini misalnya. Saya bisa bikin kotak, bisa bikin tanda panah. Ya, kemudian saya bisa copy paste ke WhatsApp web atau saya bisa simpan dalam bentuk file JPG atau PNG. Ini. Ya, ini adalah contoh dari screenshot. Jadi kalau nantinya Anda belajar dari saya, terus ada yang tanya, Pak ini gambar catnya bener nggak? Jangan foto pakai handphone. Anda screenshot. Ya, screenshot layarnya dengan software, kemudian kirimkan lewat WhatsApp web, gitu loh. Ya, nanti akan lebih jelas gambarnya. Oke, ya lanjut ya. Ini tadi Likeshoot dan ini free, ya ini free. Oke. Kemudian WinZip dan WinRAR ini untuk mendekompres dan mengkompres file. Ya ini juga penting harus ada dan ini banyak didapat bisa ada download di internet. PDF Reader ini free juga dari Adobe ya ini gratis. Tapi antivirusnya McAfee ini saya nggak mau install. Jadi kalau Anda download ditawarin tuh antivirus. Saya tidak mau pakai McAfee. Saya pakainya Kaspersky. Ya. Java juga penting, ini gratis. Anda install Java. Oke. Kemudian untuk remote access, ini barangkali Anda perlu bantuan. Bisa mengakses komputer dari jarak jauh. Jadi kalau Anda minta bantuan dari saya, ya murid saya akan saya bantu, misalnya menginstall sesuatu atau men-setting sesuatu yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan software namanya TeamViewer. Kalau nggak salah versi 15 yang paling barunya. Ya. Download lewat situsnya teamviewer.com. Dan installnya personal use, non-commercial. Jangan yang
komersial. Pilihnya yang non-komersial personal use. Jangan salah pilih ya. Karena kalau salah pilih nanti Anda bayar. Ya, program ini gratis kalau untuk dipakai non-komersial dan personal use. Kemudian Zoom. Nah ini saya menggunakan webinar Zoom untuk video conference atau apa ya. Ini cukup bagus, cepat, ringan ya. Selama ini tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada orang yang masuk ke webinar saya gitu. Dan saya menggunakan Zoom ini yang berbayar punya, ada langganan. Oke, ini dia. Nah kemudian ini Sleep Timer Ultimate. Ya lagi-lagi ini programnya gratis, adalah program untuk mematikan, menghidupkan atau bahkan mengatur ya komputer itu harus ngapain dengan waktu jam tertentu. Ini contohnya tuh. Tuh ini. Jadi saya bisa atur komputer ini shutdown atau mati. Mati tanggal berapa, jam berapa. Jadi kalau misalnya market itu sampai jam 3 pagi, dan saya nggak mau tongkrongin, jadi saya tinggal saja pasang stop loss, pasang alert, ya. Terus notebooknya, komputernya nyala, tetapi jam 3 lewat, itu mati. Ya udah, atur saja. Contoh nih, saya mau dia hibernate ya, misalnya hari ini, saya pengen dia hibernate, today, ini hari ini, Sabtu, katakanlah jam 23. Ya, terus saya klik start countdown. Tuh, kira-kira 38 menit lagi akan mati atau akan hibernate. Itu loh. Jadi ini adalah pengganti dari sleep management dari komputer. Ini softwarenya gratis dan sudah kami sediakan softwarenya di sini. Di menu atau di halaman tabel video tutorial, geser ke bawah, nanti bisa di-download melalui link ini. Oke, di situs dewatrading.net. Ya, gitu ya. Ya, lanjut. Ini sleep timer tadi sudah saya demokan sedikit. Ya, oke. Makanya gampang kok, Anda tinggal coba-coba sendiri, nantinya bisa. Nah, kemudian trading platform, ini adalah trading platform dari IB, ya. Downloadnya gimana? Nah, tadi saya udah bilang, downloadnya harus nyalakan VPN-nya. Ya, nyalakan VPN-nya. Ya. Nah, kalau IB ini lewat situs interaktifbroker.com.hk, kemudian nanti cari teknologi, ya menu teknologi atau menu trading. Nah, nanti cari TWS software, terus geser ke bawah sampai ketemu ini. Ya, saya biasanya mendownload yang offline, yang ukurannya kira-kira 90 mega. Ya, tersedia baik untuk Windows, Macintosh, dan Linux kalau nggak salah. Ya, ini downloadnya tuh, ini kita bisa download untuk OS yang lain, Windows 32 atau Windows 64 bit, Linux, termasuk untuk Apple. Ya, oke. Terus Thinkorswim gimana? Downloadnya Thinkorswim lewat TD Ameritrade. Ya, kemudian nanti cari tool dan platform di sini. Oke. Nah, kemudian nanti cari Thinkorswim. Ya, dari menu Thinkorswim ini ada bagian download. Anda bisa download Thinkorswim. Di dalam halaman itu pun ada menu open account. Anda bisa akses di situ. Tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, ya. Oke. Ini contohnya untuk download platform Thinkorswim. Ada yang Windows 64 bit dan Windows 32 bit. Dan Thinkorswim Mobile juga tersedia ya, baik untuk Apple ataupun untuk Android. Saya pasang dua-duanya, baik di Windows dan di handphone. Dan kebetulan punya saya adalah real time. Ini bisa download di handphone. Ya, ini contoh tampilan dari Thinkorswim. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana open account Thinkorswim. Ini adalah situsnya, https, td.com, dan seterusnya. Ya, nanti rekaman ini akan kami upload di website. Jadi yang acara hari ini kami rekam dan kami akan upload di website. Anda bisa mengulangi nanti. Di mana
diletakkannya ya seperti yang tadi saya bilang, letakkannya di sini. Jadi Anda ke menu Dewa Trading, ke blog, kemudian ada halaman education ini, terus belajar gratis option trading. Jadi nanti akan kira-kira di sini. Akan kami tambahkan di sekitar sini. Ya, persiapan atau setting komputer. Di dalamnya ada bagaimana cara mendownload platform Think or Swim dan register Think or Swim. Ya, dan tentu saja ini dasar-dasar ya. Saya tidak ajarkan di sini jurus yang buat cari duit, yaitu jurus New Super Panda. Ini harus berbayar, ya. Dan workshopnya direncanakan 1 bulan lagi, oke. Dan dapat flash disk berisi video tutorial yang setara dengan 12 hari workshop plus kelas online. Kelas online 5 kali pertemuan, 5 teori dan 5 praktek. Di antaranya ada 2 kali retreat. Kalau retreatnya lost, diulangi terus sampai menang. Dan boleh resit. Resitnya free, jadi boleh mengulang gratis selamanya. Anda boleh mengulang berapa kali pun, termasuk download video-video terbaru kalaupun ada. Ini ada videonya ya. Tuh, ini bisa di-download. Ya, jadi kami ini yang kelas New Super Panda ini, itu kelasnya digaransi uang kembali. Jadi kalau ada yang lebih lengkap, lebih murah, silakan klaim. 30 hari. Waktunya cukup lama, 1 bulan. Ya, jadi bisa icip-icip dulu, cek produk lain, ada nggak yang lebih lengkap dan lebih murah dari ini. Bahkan kalau ada orang yang kurang pede pun, Pak, saya masih ragu nih, ya sudah, join sinyalnya. Join sinyal contekan yang bergaransi uang kembali. Jika loss, uangnya dikembalikan 100%. Aturan mainnya ada di sini. Oke, di sini. Di halaman Dewa Trading, kemudian peraturan sinyal contekan. Ya, itu ya. Oke. Ya, saya lanjut lagi. Berikutnya adalah ini. Ya, tadi ponakan sudah. Ya. Ya, selesai sudah materinya. Jadi tadi yang bagian ini Anda sudah melihat kan, ini yang zaman dulu 15 kali sinyal ya, dan zaman sekarang adalah ini. Jadi ini adalah contoh sinyalnya. Tuh. Ya, ini contoh sinyalnya. Banyak. Jadi sinyal itu disampaikan lewat grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp sampai dengan tanggal 8 September kemarin, 27 kali sinyal, 22 win, 2 loss, 3 draw. Gambarnya ini, ya banyak gambarnya, Anda bisa cek di sini, ini yang bulan September. Ya, oke. Kami berikan sinyalnya lewat grup WhatsApp. Oke, ya seperti itu. Ya, saya rasa itulah topik hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pesan saya adalah jika Anda tertarik work from home, kerja dari rumah, tentunya Anda bisa bijak memilih produk apa, belajarnya bagaimana, bukan teknik yang nomor satu broker. Ya, kedua baru teknik. Carilah yang bergaransi uang kembali, carilah guru yang ikut bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan brokernya. Ya, catat nomor handphonenya, catat nomor rumahnya, ya, laporkan ke polisi kalau ada apa-apa. Artinya kalau brokernya itu tipu-tipu, brokernya nakal, brokernya lari, scam, laporkan polisi. Ya, jadi hati-hati dengan investasi. Ya, kalau saya, ya kalau Anda tanya, Pak Tatang pakai broker yang mana? Nah, saya sudah jawab tadi, untuk trading option, ya, saya menggunakan Interactive Broker karena gue nggak mau main-main. Ya, saya menggunakan yang namanya ini broker dari Amerika karena untuk trading option saya gunakan broker IB. Ya, broker IB-nya mana gambarnya nih? Nah, ini dia. Jadi ini IB itu bukan bandar, merupakan broker resmi yang sudah go public di Bursa Amerika, anggota SEC, FINRA, NYSE,
kantor cabangnya di mana-mana, selalu iklan di CNBC, tidak pernah gagal tarik dana, dan sudah puluhan tahun melayani klien internasional. Jadi memang syaratnya ketat sekali. Ini adalah broker yang saya pakai untuk trading option. Broker ini sudah go public di Bursa Amerika dengan simbol IBKR. Ya, saya cari broker yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Oke, ya. Jadi faktanya adalah broker itu banyak. Banyak yang brengsek, tetapi banyak juga yang bagus-bagus. Jadi hanya pakai yang legal, yang resmi. Jangan sampai terjebak dengan join pada broker brengsek. Please, jangan trading option binary. Jangan pakai broker scam untuk trading option. Kalau saya pakai IB. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya rasa cukup. Inilah akhir dari webinar kita hari ini. Sampai jumpa, selamat malam. Jika ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa menghubungi saya di situs dewatrading.net. Terima kasih, sampai jumpa.